Assalamualaikum kawan-kawan semua. Gimana nih kabarnya? Pastinya sehat semua dong. Oh iya, kita langsung aja yuk mulai. Kami dari kelompok 9 Nazariyah Al-Adab yang beranggotakan 4 orang. Mereka ialah Muhammad Rafi Sunjana, Della Siska, Maulida Utari, Az-Zahra Salwadinda. Ingin mempresentasikan aspek pragmatik dalam karya sastra serta konsep pembaca dalam teori resepsi dan aplikasinya dalam karya sastra. Kepada dosen kami, Bu Rizky Handayani, mohon bimbingannya dalam penyampaian materi kami kali ini. Apa itu pragmatik? Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Makna bahasa tersebut dapat dimengerti bila diketahui konteksnya. Batasan pragmatik adalah aturan-aturan pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud pembicara, konteks, dan keadaan. Pengertian dan pemahaman bahasa mengacu pada fakta bahwa untuk mengerti suatu ujaran bahasa diperlukan juga pengetahuan di luar makna kata dan hubungan tata bahasanya, yakni hubungannya dengan konteks pemakaiannya. Berdasarkan definisi beberapa ahli, peranan konteks sangat penting dalam ilmu bahasa, akan tetapi berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yule menjelaskan pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna yang dikehendaki oleh penutur. Penjelasan tersebut mengarah pragmatik pada aspek maknanya, yaitu maksud yang akan disampaikan penutur melalui hadirnya konteks. Hal ini berarti pragmatik berusaha menggambarkan sebuah ujaran yang disampaikan oleh penutur atau pembicara dengan mengetahui makna tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam pemakaiannya serta makna yang dihasilkan oleh kalimat yang dapat diketahui dengan melihat konteks yang ada saat tuturan tersebut berlangsung. Maka kita dapat mengetahui makna yang diinginkan oleh pembicara dengan memperhatikan konteks yang melingkupi peristiwa tutur tersebut. Sumber kajian pragmatik. Sebagai disiplin ilmu, pragmatik juga bersumber pada beberapa ilmu yang lainnya, antara lain 1. Filsafat kebahasaan, yaitu mempelajari bahasa dari sudut pandang suatu ungkapan atau ujaran yang dituturkan. 2. Sosiolinguistik, yaitu mempelajari bahasa dari sudut pandang, tujuan, dan situasi pemakaiannya di dalam masyarakat. Ketiga, antropologi, mempelajari bahasa dari sudut pandang asal-usul suatu bahasa yang digunakan. Keempat, etnografi bahasa, yaitu mempelajari bahasa dari sudut pandang kebudayaan penutur bahasa. 5. Linguistik, mempelajari bahasa dari sudut pandang struktur bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Variasi bahasa. Dalam mempelajari ilmu pragmatika, berbagai bahasa mempunyai ragam bahasa atau variasi bahasa yang selalu menyesuaikan dengan konteks dan keadaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi variasi bahasa antara lain. 1. Faktor geografis, yaitu mempelajari di daerah mana bahasa itu dipakai. Kedua, faktor kemasyarakatan, yaitu mempelajari siapa yang memakai bahasa dan bagaimana latar belakang masyarakat yang memakai bahasa tersebut. 3. Faktor situasi berbahasa, mempelajari situasi pengguna bahasa, tempat penggunaan bahasa, dan tema yang diperbincangkan. 4. Faktor waktu, yaitu mempelajari kurun waktu suatu bahasa yang dipergunakan.
Pengertian teori resepsi dan aspek pragmatik pembaca dalam teori resepsi karya sastra. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu recipiere, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas dapat diartikan sebagai pengelolaan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Teori resepsi merupakan teori respon pembaca tertentu dalam memaknai suatu teks sastra. Umumnya biasa disebut sebagai resepsi audiens dalam analisis model komunikasi. Aspek pragmatik. Pendekatan pragmatik telah ada sejak tahun 14 sebelum Masehi. Pada saat itu, Horatius telah meletakkan dasar-dasar pendekatan pragmatik pada buku yang berjudul Ars Poetica. Secara historis, menurut Abram, pendekatan pragmatik memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca pada pergeseran dan fungsi-fungsi baru pembaca. Pendekatan pragmatis mempertimbangkan implikasi pembaca melalui berbagai kompetensinya. Dengan mempertimbangkan indikator karya sastra dan pembaca, maka masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui pendekatan pragmatis diantaranya berbagai tanggapan masyarakat tertentu terhadap sebuah karya sastra, baik dalam kerangka sinkronis maupun diakronis, dan baik sebagai pembaca eksplisit maupun implisit. Konsep dasar teori resepsi sastra. Terdapat dua konsep dasar teori resepsi sastra. Yang pertama yaitu konsep horizon harapan, yang dikemukakan oleh salah seorang sastrawan Jerman bernama Jauss. Horizon harapan ini merupakan interaksi antara karya sastra di satu pihak dan sistem interpretasi dalam masyarakat penikmat di pihak lain. Atau bisa juga kita maknai sebagai suatu karya sastra yang diberi makna oleh pembaca karya tersebut. Konsep horizon ini menjadi dasar teori Jauss. Ia ditentukan dengan 3 kriteria. Yang pertama, norma-norma umum yang lahir dari teks-teks yang telah dibaca oleh pembaca. Yang kedua, pengetahuan dan pengalaman pembaca. Dan yang ketiga, pertentangan antara fiksi dan kenyataan. Konsep kedua yaitu konsep teori yang dikemukakan oleh Wolfgang Iser. Terdapat dalam karangannya yang berjudul Die Epostracteur des Textes. Menurut Iser, sebuah teks sastra dicirikan oleh kesenjangan atau bagian-bagian yang tidak ditentukan. Kesenjangan tersebut merupakan satu faktor penting, efek yang hadir dalam teks untuk diisi oleh pembaca. Bagian-bagian yang tidak ditentukan ini disebut juga dengan istilah tempat-tempat terbuka. Pembaca dalam teori sastra ada 2. Yang pertama, pembaca biasa, dan yang kedua, pembaca ideal. Pembaca biasa adalah pembaca yang membaca karya sastra sebagai karya sastra, tidak sebagai bahan penelitian. Pembaca biasa di sini adalah masyarakat umum yang membaca karya sastra. Pembaca biasa juga disamakan dengan pembaca di luar teks. Sedangkan pembaca ideal adalah pembaca yang membaca karya sastra sebagai bahan penelitian. Pembaca ideal ini adalah pembaca yang mempunyai pengetahuan sastra. Reaksi yang ditimbulkan olehnya dapat berupa laporan penelitian atau bahkan dalam bentuk penulisan karya sastra baru sebagai jawabannya terhadap karya-karya yang telah dibaca.